Sorga suami memang berada di ibundanya. Ya bahkan kalaupun suaminya ini misalnya lebih memilih kepada orang tuanya daripada menjaga istrinya, hukumnya kalau ditanya ini adalah mubah bunda, boleh, silahkan, gak ada masalah. Yang penting apa? Tugas sebagai suami itu sudah terpenuhi. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 34, tugas suami itu dua. Apa kata Allah? Tugas suami itu kalau dalam Quran itu dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam. Ya, laki-laki itu qawwam. Qawwam itu maknanya dua. Satu, takdib, mendidik dengan akhlak. Yang kedua, tugas suami ini apa? Qawwam ini maknanya memberi nafkah, nafkah. Nafkah ini bisa dengan nafkah berupa materi ataupun batinnya ataupun dengan hatinya. Artinya apa? Hatinya selalu ditanamkan rasa syukur, kemudian hatinya itu selalu ditanamkan rasa taat. Jadi ibadah tarbiyah kepada hati itu bagian daripada nafkah juga ternyata. Jadi bukan cuman lahir, bukan cuman batin ya. Kalau nafkah dari materi mungkin semua mampu, nafkah dari batin semua mampu, tapi kadang-kadang nafkah hati ini yang luput. Ini yang harus difahami oleh suami. Maka dua tadi, kalau dia sudah memberi nafkah, kemudian dia sudah mentakdib atau mentarbiyah, mendidik istrinya, dan istri dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah, maka boleh bunda dari istri untuk menjaga seorang ibu, nggak ada masalah. Ya itu bagian dari hal yang baik. Ya, terus pertanyaannya, apakah seorang istri bisa mendapatkan sorga seperti suami ketika bakti kepada ibundanya? Sangat bisa. Walaupun jauh kalau istrinya ini tadi satu, ya Rasulullah mengatakan cukup punya 4 saja wanita ini bunda. Idza sholatil mar'ah, sholat khamsa. Ya, dia sholat 5 waktu. Sholat khamsa, wa shamat syahroha, dia puasa Ramadan. Kemudian apalagi? Dia taat menjaga kemaluannya, wa hafizat farjah, menjaga kemaluan. Kemudian taat kepada suaminya. Jadi 4 hal ini dilakukan oleh seorang wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Masuklah anda ke dalam surga min ayyi abwabin syi'ti. Masuk dari pintu surga manapun silahkan. 8 pintu surga boleh bunda pilih, tapi syaratnya 4. Bunda sholat 5 waktu, gak usah pakai sunnah, ini cuma wajib bunda. Sholat 5 waktu, kemudian apalagi puasa Ramadan, kemudian taat menjaga kehormatan suaminya, keluarganya dan dirinya, kemudian taat kepada suaminya. Kalau 4 ini sudah bunda lakukan, pastikan bunda akan meraih surga, bahkan lebih hebat dari surga suami tadi. Kenapa? 8 pintu surga memanggil bunda. Perempuan itu mudah. Kalau perempuan menunaikan hak Allah dan hak manusia, hak Allahnya apa tadi? Sholat, puasa, itu hak Allah kan, untuk diibadahkan. Nah hak suaminya, hak manusianya apa tadi? Menjaga kehormatan diri, kehormatan suami, kehormatan harta, kehormatan keluarga, dan taat kepada suaminya. Itu hak suami. Maka kalau 2 ini sudah dilakukan, 2 hak ini maknanya Allah kemudian manusia, hablum minallah hablum minanas. Kalau sudah beres, walaupun bunda nggak pernah duha, nggak pernah tahajud karena itu sunnah, ya nggak pernah apa, bunda bisa masuk ke dalam surga dari 8 pintu yang bunda pilih. Jadi nggak ada masalah bunda ya. Jadi hukumnya tadi boleh selama memang sudah sepakat, ya suami mengizinkan istri untuk kerja, kemudian istri bisa menjaga diri, ya maka ini nggak ada masalah. Ya orang yang ini saya sampaikan ini sebagai penutup pertanyaannya. Ketika seorang suami istri menikah, kalau ada seorang istri yang mempermudah suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, pastikan itu adalah istri ahli surga. Istri ahli surga yang masih hidup di dunia. Bisa dipahami nggak? Kalau bunda ingin menjadi wanita ahli surga yang masih hidup di dunia, bunda mudahkan suami bunda untuk berbakti kepada orang tuanya. Begitupun sebaliknya, kalau mau tahu suami ahli surga itu mudah. Kalau suami ini mempermudah istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kan sekarang kan kadang-kadang kalau sudah nikah ini milik saya, pokoknya nggak boleh. Walaupun nggak ada masalah, karena ada kisah juga seorang wanita dipesan oleh suaminya, jangan keluar ya sebelum aku pulang. Maka wanita ini nggak keluar rumah, walaupun ada kabar bapaknya sakit, ya kan? Lalu bapaknya sekarat, bapaknya wafat, sampai wafat semua keluarga menghina dan mencibirnya. Kamu anak durhaka, anak gak taat, orang tua sakit gak nengok apa. Tapi dia mempertahankan amanah dari suaminya. Maka hasilnya orang tuanya yang wafat, Allah angkat derajat surganya. Kenapa? Karena kesolehan anak perempuannya yang taat kepada suaminya.